Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita kembali lagi untuk membahas soal prediksi dan latihan KSM Fisika untuk jenjang MA ya. Oke, kita lihat untuk soal yang akan kita bahas. Abbas Ibnu Firnas seorang intelektual dan ilmuwan muslim asal Kutuba Al-Andalus ya, Cordoba, Spanyol. Ibnu Firnas merupakan ahli beberapa cabang ilmu seperti matematika, fisika, astronomi, dan aerodinamika. Pada 875 Masehi, ia menciptakan sebuah pesawat kayu sederhana, kemudian menerbangkannya dengan dia sebagai pengendali atau pilotnya. Ibnu Firnas berhasil terbang menggunakan glider, alat terbang sederhana yang dilengkapi sayap. Alat terbang yang sederhana, namun keberhasilannya menerbangkan alat buatannya memberi inspirasi orang untuk mengembangkan dunia penerbangan. Oke, jadi ini ada gambar Ibnu Firnas ya, salah seorang ilmuwan muslim yang menciptakan desain pesawat ya, jauh lebih duluan daripada Wright bersaudara kan. Kemudian kita lihat untuk soalnya dalam penerbangan, go around merupakan salah satu istilah dalam pendaratan pesawat yang artinya pesawat membatalkan pendaratan demi keselamatan dan akhirnya terbang kembali. Beberapa penyebab dilakukannya go around ialah masih ada pergerakan pesawat lain di runway, landasan tidak terlihat karena cuaca buruk, atau bisa juga disebabkan terlambatnya pesawat menyentuh landasan sehingga sisa landasan dirasa tidak cukup untuk pesawat berhenti. Oke, kemudian sebuah pesawat Boeing dengan massa total 60 ton melakukan pendaratan dengan kelajuan 140 knot, di mana 1 knot itu 1,852 km per jam. Jika landasan pacu 1.500 meter dan gaya pengereman 900 kN, kemudian analislah apa yang terjadi pada kasus di atas. Oke ya, jadi di sini ada pesawat Boeing yang punya massa total 60 ton ya. Kita misalkan gambar pesawatnya seperti ini. Kayak misal ini gambar pesawat yang akan mendaratnya, kemudian pesawat ini punya kelaju pendaratan itu 140 knot. Jadi dia punya kecepatan di sini ya. Ini anggaplah sudah posisinya sudah sejajar dan dia hampir menyentuh landasan pacu atau runway. Dia punya kecepatan V-nya sama dengan 140 knot ya. 140 knot itu berarti berapa kilometer per jam? Kita langsung hitung aja sekalian. Kalau kita hitung berarti 140 dikalikan 1,852 ya. Hasilnya adalah 259,28 ya. 259,28 kilometer per jam. Oke, jadi di sini adalah kecepatan pesawat itu saat dia tepat akan menyentuh landasan pacu. Kemudian sisa landasan pacunya adalah 1.500 meter. Jadi dia punya landasan pacu yang panjangnya itu dari posisi awal sampai seharusnya dia berhenti misalkan di sini itu 1.500 meter. Oke, kemudian gaya pengereman yang dimiliki oleh pesawat ini ya, brake-nya atau pengeremannya adalah 90 kN. Jadi di sini dia punya gaya pengereman yang nilainya 90 kN atau 90.000 Newton. Sedangkan massa pesawatnya di sini adalah 60 ton atau 60.000 ya. Oke. Maka 60.000 berarti satuannya adalah kilogram, masih kilogram di sini. Nah, sekarang kita akan hitung dulu. Maka perlambatan yang diberikan oleh gaya ini terhadap pesawat itu yang nilainya adalah masanya 60.000 kilogram itu berapa perlambatannya? Kita tinggal gunakan hukum kedua Newton ya, F sama dengan MA, di mana A di sini adalah perlambatan yang diberikan oleh gaya ini ya. Jadi 90.000 sama dengan 60.000, kemudian kita kalikan dengan A. Oke, maka A-nya kita bisa dapatkan dengan mudah. Ini dibagi 10.000 ya. Jadi A-nya adalah 9/6 sama dengan A. Atau bisa kita tulis dibagi 33 dibagi 32 ya. 3/2 atau 1,5. Ini satuannya meter per second kuadrat. Oke, ini meter per second kuadrat itu sama dengan A. Nah, artinya kita sudah tahu perlambatan yang dimiliki pesawat ini. Ya, dia punya perlambatan sebesar 1,5 atau 3/2 kan di sini 1,5 meter per second kuadrat. Seandainya pesawat itu nanti akan berhenti, maka kecepatan akhirnya di ujung landasan pacu harus 0. Nah, kita hitung dulu untuk mencapai 0 itu dia butuh panjang lintasan berapa. Kita akan gunakan persamaan GLBB, yaitu VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat. V0-nya adalah V minus 2 dikalikan A dikalikan S ya. VT-nya 0 sama dengan V0-nya ini masih kilometer per jam. Kita harus konversi dia dulu ke meter per second karena A-nya di sini satuannya meter per second ya. Jadi ini kita konversikan jadi 259,28
kemudian kita kalikan dengan 1000 meter ya, ini sudah meter, dan kita bagi dengan 3600 second. Maka kita akan dapatkan 72 ya, 72,02, atau kita bulatkan aja nih, ini mesti kan 72,02 meter per detik ya. Kita akan pakai pendekatan aja karena ini cukup kecil. Jadi 72 meter per second. Artinya pesawat ini punya kecepatan awal saat akan mendarat itu 72 meter per second. Jadi 72 kuadrat dikurangi 2 dikalikan perlambatannya itu 3/2 dikalikan dengan jaraknya. Maka kita dapat ini 3S ya, kita pindah ke kiri jadi 3S sama dengan 72 dikuadratkan. Jawabannya adalah 5184 ya, 72 kuadrat itu 5184. Artinya S-nya kita punya 5184 dibagi dengan 3. Maka kita akan peroleh 5184 dibagi 3 itu 1728 ya. Jadi 1728 meter. Nah, berarti pesawat ini dia butuh lintasan atau butuh landasan untuk benar-benar bisa berhenti itu 1728. Padahal sisa landasan yang tersedia itu masih 1500 kan. Berarti 1500 itu dia belum bisa berhenti maksimal ya. Ini untuk bisa berhenti maksimal dia butuhnya 1728. Apa yang terjadi kalau dipaksakan? Nah, kalau dipaksakan nanti dia akan menabrak yang ada di depannya. Maka pesawat ini harus melakukan go around kan. Jadi dia harus melakukan go around. Artinya dia nggak jadi mendarat ya, go around itu. Nah, berapa pada jarak berapa dia harus go around ya, kita tinggal hitung sisanya. Jadi 1500-nya kan di sini ya. 1500-nya misalkan sampai sini 1500, kalau sampai mentok di kecepatannya 0 itu 1728. Jadi dia harus melakukan go around minimal di jarak 1728 dikurangi dengan 1500 kan. Kita kurangkan berarti 228. Jadi dia harus go around di jarak segini ya. Berarti pesawat berhenti ini salah. Ini juga salah. Pesawat melakukan go around karena panjang lintasan pacu kurang dari 405, ini salah. Pesawat melakukan go around karena panjang lintasan pacu kurang 228. Oke ya. Jadi jawabannya adalah D. Tapi untuk kasus aslinya ya mestinya dia nggak di sini go around-nya. Harusnya sebelumnya sudah melakukan sebelum sampai sini dia sudah melakukan go around ya. Jadi naik lagi dia seperti itu ya. Oke, jadi itu pembahasan soal yang pertama ini ya. Jadi sebenarnya soal ini bercerita tentang GLBB seperti biasa. Oke, kita lanjutkan soal berikutnya. Abu Rayhan Muhammad Ibnu Ahmad Al-Biruni yang hidup tahun 973 sampai 1050 Masehi dalam maqalah fi an-nasab allati bain fi al-filizat wa al-jawahir fi al-hajm menemukan metode instrumen pengukuran massa jenis seperti berikut ya. Jadi ini metode yang ditemukan oleh Al-Biruni. Kemudian kita lihat untuk soal fisikanya seperti apa. Suatu benda X ketika ditimbang di udara memiliki massa 5 kg, sedangkan ketika ditimbang di dalam air yang massa jenisnya 1 gram per cm kubik menggunakan instrumen Al-Biruni, massa semuanya adalah 3 kg dan terdapat 2 kg air yang dipindahkan akibat benda X yang tercelup. Jika benda X kemudian ditimbang dalam larutan Y, maka terdapat 3 kg larutan Y yang dipindahkan akibat benda X yang tercelup. Tentukan massa jenis larutan Y. Oke, jadi soal ini kaitannya dengan fluidastatis ya. Lebih tepatnya adalah soal yang berkaitan dengan gaya Archimedes ya. Jadi seperti apa gaya Archimedes itu? Jadi misalkan kita punya benda ini, kita celupkan ke dalam suatu fluida atau suatu cairan ya. Di sini fluidanya mestinya cair. Kemudian benda tersebut maka akan mendapatkan gaya angkat ke atas ya, yang nilainya sama dengan berat fluida yang dipindahkan. Artinya untuk kasus yang benda X ya, misalkan ini kita tulis dulu bendanya ada di larutan apa nih? Benda X ya, ini benda X betul, bendanya yang X, larutannya yang air yang pertama. Jadi ini ada benda X dulu, kemudian dicelupkan ke dalam air, maka dia akan mendapatkan gaya beratnya dia pertama ya, kemudian di sini akan mendapatkan gaya Archimedesnya FA. Ini bendanya tercelup semuanya di dalam cairan ya, di dalam air di sini. Nah, untuk hal-hal yang perlu diketahui di sini adalah teman-teman perhatikan di sini ada benda ketika ditimbang di udara memiliki massa 5 kg. Nah, ini adalah massa aslinya dia atau kita sebut sebagai berat sebenarnya. Berat itu W ya simbolnya. Jadi W yang sebenarnya itu berarti 50 Newton. Kita gunakan gravitasinya kita pakai 10 kg 10 meter per second kuadrat ya.
Jadi W-nya kan M kali G, W-nya berarti 50 Newton. Kemudian saat ditimbang di dalam zat cair, ternyata dia memiliki massa semu 3 kg. Berarti berat semunya, W semu, itu berarti 30 Newton ya, W semu. Itu sama dengan 30 Newton. Apa artinya W semu itu? W semu itu adalah berat pada saat kita timbang dia di dalam cairan, kan? Nah, berarti kita lihat ada selisih. Nah, selisihnya itu tidak lain adalah gaya Archimedes yang bekerja, kan? Karena ini beratnya ada mengurangi gaya ke atas ya. Jadi Fa-nya pasti sisanya yaitu 20 Newton. Dan di sini diberikan di gambar bahwa yang mendorong dia ke atas itu berat benda yang dipindahkan itu 2 kg. Nah, 2 kg ini akan sama dengan gaya Archimedesnya yaitu 20 Newton. Nah, dari sini apa yang bisa kita dapat? Kita bisa peroleh yang pertama ini, persamaan dulu untuk gaya Archimedes atau gaya angkat itu persamaannya adalah rho fluida. Di sini fluidanya adalah air dikalikan gravitasi dikalikan volume yang tercelup ya. Kita tulis V celup gitu. Nah, volume yang tercelup untuk kasus ini adalah semua bagian benda. Artinya volume celupnya di sini sama dengan volume bendanya karena tercelup semuanya ya. Volume celup sama dengan kita tulis V gitu. Jadi kita bisa dapat volume dari benda tersebut ya. Jadi Fa-nya itu 20, rho fluidanya itu adalah 1 gram per centimeter pangkat 3 karena ini kita masih naruh dia di air. 1 gram per centimeter pangkat 3 itu kan kita bisa ubah menjadi 1000 kilogram per meter pangkat 3 ya. Ini adalah massa jenis airnya pakai satuan SI. 1000 dikalikan 10 dikalikan volume celupnya sama dengan V. Ini sebelumnya coret, dengan ini berarti kita dapat 2 per 1000 itu sama dengan V. Nah, ini yang pertama. Waktu kita taruh di air. Sekarang kita taruh di larutan Y. Pada saat dia di larutan Y, apa yang terjadi di sini? Di larutan Y itu ternyata terdapat 3 kg larutan Y yang dipindahkan. Nah, kita bisa langsung pakai ya. 3 kg larutan Y yang dipindahkan itu tidak lain adalah gaya angkatnya ya. Sama pada air itu 2. Pada larutan Y berarti kita punya gaya angkat yang bekerja itu sama dengan 30 Newton. Nah, kita lakukan perhitungan yang sama. Jadi Fa itu sama dengan rho larutan Y dikalikan gravitasi dikalikan V. Fa-nya adalah 30. Rho larutan Y-nya kita cari, kemudian gravitasinya kita gunakan 10, volumenya kita pakai yang sudah kita dapatkan kan, karena volumenya nggak berubah. Jadi 2 per 1000. Nah, kita coret ya, kalikan silang jadi 3000 sama dengan 2 rho larutan Y. Artinya rho larutan Y itu sama dengan 1500 kg per meter kubik. Atau kalau kita tulis dalam satuan gram berarti 1,5 gram per centimeter kubik ya. Jadi kita dapat untuk massa jenis larutan Y-nya adalah 1,5 gram per centimeter kubik. Nah, itu pembahasan untuk soal ini ya. Ini berkaitan dengan fluida statis atau lebih tepatnya hukum Archimedes. Oke, sekian untuk pembahasan video pada kesempatan kali ini. Semoga 2 soal ini bisa menambah pengetahuan teman-teman dan lebih siap lagi untuk mempersiapkan KSM di tahun ini maupun tahun-tahun yang akan datang. Terima kasih yang sudah menyaksikan sampai selesai. Kita jumpa lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.